Mereka lah sebenarnya yang paling bisa untuk menegakkan man minkum munkaron, ya, karena mereka punya kuasa. Karena khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia ada paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Kalau ulama manfaatnya dengan apa? Dengan ilmunya. Kalau pejabat manfaatnya dengan apa? Dengan kebijakannya, dengan peraturannya. Orang kaya manfaatnya dengan apa? Paling manfaatnya dengan hartanya. Sudah ada porsinya masing-masing. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah enggak panjang lebar yang Anda sampaikan. Kalau seandainya panjang lebar mohon diingatkan, ya. Karena kadang-kadang kalau sudah megang kadang suka lupa ingatan, ya. Suka lupa ingatan, ya. Tapi insyaallah masih ingat, bini di rumah ingat. Cuma lupa ingatan aja, lupa apa dan sampai ke saking semangatnya, ya. Tapi enggak berarti lupa ingatan gila, ya. Kalau gila takutnya arahnya beda. Kalau sampai gila yang dipukul ulamanya. Paham ya? Ini baru mulai udah agak panas sedikit nih. Nah, tinggal gini ya. Nah, hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, ala nikmatil Islam, ala nikmatil iman, ala nikmatis siha wal afiyah. Alhamdulillah, hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat dikumpulkan di satu tempat yang dipuji oleh Rasulullah SAW, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita tahu tempat itu dicintai Allah, otomatis yang berada di dalam tempat tersebut adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita tahu betul merasa syukur pujian kepada Allah Subhanahu wa taala ini atas nikmat apa? Nikmat Islam. Sadar betul kita nikmat Islam karena kita dilahirkan dari rahim kedua orang, dari rahim ibu, dari ayah dan ibu yang mana telah Islam sebelumnya, sehingga kita lahir pun dalam keadaan Islam. Tapi Islam ini, iman ini tidak hanya segitu saja, harus diusahakan, harus diupayakan, ya. Supaya apa? Usaha kita, pengorbanan kita terhadap Islam, pengorbanan kita terhadap iman bisa sebagaimana iman kuatnya para sahabat. Kalau sahabat imannya mau tahu, Pak? Kalau sahabat imannya mau tahu, Bu? Imannya Umar bin Khattab. Bagaimana imannya Umar bin Khattab? Nabi mengatakan, apa kata Nabi Muhammad SAW? Ma laqika syaitanu qattu salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjika. Kalau seandainya ada setan berjalan, kemudian dia menemui Umar, ini setan kabur, cari jalan lain, ambil aman. Tak kawah ketemu Umar, bahaya. Artinya apa? Artinya ketika Sayyidina Umar berjalan di tempat tersebut, maka setan pun jangankan menemuinya. Bekas jalannya Sayyidina Umar, dia takut untuk mendekatinya. Karena apa? Karena keimanan Sayyidina Umar. Lah kita gimana? Kita bukannya setannya takut, tapi kadang kita satu rute dengan setannya, atau kita rebutan dengan jalan-jalan setannya udah jalan, kita rebutan mau ambil jalan setan. Ini kejadian-kejadian yang telah nampak di muka bumi ini. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan perkumpulan ini, ya, dengan istima'at ini, kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kekuatan Islam dan juga kekuatan iman. Kita tahu juga bagaimana imannya Sayyidina Umar bin Khattab ketika kejadian di Mesir. Waktu itu masih kekhilafahan, masih dipegang oleh gubernurnya, bahasa kita sekarang Amr bin As. Suatu hari kaum Mesir itu punya adat kebiasaan jahiliyah, yang mana kalau tiba masuk bulan sekian, mereka akan mengorbankan seorang perempuan, dilempar ke Sungai Nil. Supaya apa? Sungai Nil bisa berjalan. Sungai ini maksudnya bisa mengalir. Tiba-tiba suatu hari, pas tiba waktunya, bulan tersebut, nah mereka sepakat, kita akan ada namanya pengorbanan wanita perempuan, kita cari ke rumahnya, minta ke orang tuanya wanita yang paling cantik, ya, yang paling sempurna untuk dilempar. Sampailah berita tersebut ke gubernurnya, yaitu Amr bin As. Apa kata Amr bin As? Tidak boleh. Dicegah oleh Amr bin As. Sampai akhirnya apa? Sungai Nil benar-benar mengering, tidak mengalir lagi. Akhirnya penduduk Mesir kebingungan, sebagian pengen hijrah, pengen kabur dari kota Mesir, nggak ada air, ya. Dan ada air, pusat daripada airnya di sungai Nil. Sama kayak kita, kalau nggak ada air aja, ngamuk
mana-mana. Ya, apalagi sekarang musim kemarau. Akhirnya Amr bin As kirim surat kepada khalifah, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Apa Sayyidina Umar bin Khattab balas? Sayyidina Umar bin Khattab hanya tulis di secari kertas, bilang pada Amr bin As, ya Amr, ini kertas lempar ke Sungai Nil. Insya Allah, dengan izin Allah, Sungai Nil akan mengalir lagi. Apa isi kertasnya? Dia tulis salam, kemudian amma ba'du, wahai Nil, kalau seandainya engkau ini mengalir karena keinginanmu, maka jangan pernah engkau mengalir lagi. Tapi kalau engkau ini mengalir karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah kepada Allah supaya engkau mengalir. Tak lama surat tersebut dilemparkan ke Sungai Nil pun mengalir. Ini karena apa? Keimanan Sayyidina Umar bin Khattab. Dan ini perhatian seorang khalifah, seorang pemimpin. Ketika ada rakyatnya mengadu, bukannya dilempar rakyatnya. Ketika ada umatnya mengadu, dia cari solusi. Bukan umatnya yang disingkirkan, bukan umatnya yang dibuangkan, tetapi bagaimana solusinya? Menjalankan Sungai Nil, memberikan yang terbaik untuk umatnya, tidak mengorbankan daripada umatnya, tidak mengorbankan daripada dia punya rakyat. Ini kalau iman usahakan. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, ada satu nikmat yang saat ini kadang kita lupa untuk mensyukuri nikmat tersebut. Apa? Nikmat mendapatkan teman-teman yang baik. Nikmat mendapatkan sahabat-sahabat yang perhatian terhadap agama, perhatian terhadap keimanan kita, perhatian terhadap ketakwaan kita. Bagaimana kita nggak mungkin bisa membuat maulid di tempat ini, tidak mungkin bisa berkumpul tempat ini kecuali disebabkan ada teman kita yang jadi panitia, ya. Maka dengan adanya teman tersebut, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, membuat acara yang juga mulia. Nah, teman-teman yang ini yang harus kita jadikan teman. Teman yang seperti ini yang jadi kita harus kita jaga. Allah mengatakan al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illa muttaqin. Persahabatan, pertemanan, persaudaraan yauma idzin kala di yaumil kiamah. Ba'dhum li ba'din adu. Sebagian dan sebagian lainnya saling cekcok, saling bermusuhan. Dulu kawan dekat, akrab, main gaple, ya, main catur, ya. Ketika waktu sholat azan mulai, masih sibuk gaple. Azan zuhur mulai sampai asar masih sibuk gaple, masih sibuk main catur, lupa. Ya, ketika yaumul kiamah saling todoh. Ya. Kenapa? Dia yang ngajak ya Allah main gaple, yang sih kok dia juga todoh. Akhirnya saling melaknat. Tetapi kalau orang takwa, pertemanan yang takwa, dia ajak temannya, saudaranya menuju masjid-masjidnya Allah. Dia ajak saudara temannya hadir di Maulid Nabi Muhammad SAW. Maka ini yang akan memberikan manfaat kelak, tidak hanya di dunia, tetapi juga kelak di akhirat. Maka pintar-pintar mengambil teman, pintar-pintar mengambil sahabat. Dari awal kita datang, masuk ke masjid, ketemu saudara kita, pahalanya sudah sangat besar. Ketika ketemu sahabat, ketemu teman, ketemu kerabat, salamat. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ma min muslimaini yaltaqiyani fayasafahani illa ghufira lahu min qabla an yaftariqa. Tidaklah daripada dua orang muslim yang dia ketemu, kemudian dia bersalaman, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan ampuni orang dua tersebut sebelum mereka berpisah. Kita datang, salaman, ngumpul, nanti pisahnya kapan? Selesai makan, berarti lama. Berarti selama di dalam ini pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang luar biasa. Dan kita di sini mengadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebabkan adanya panitia. Bersyukur kita, berterima kasih kepada panitia pelaksana ataupun pengurus-pengurus yang mengadakan tempat Maulid tersebut sehingga kita dapat berkumpul di sini untuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada yang bertanya, kenapa perayaan Maulidnya bukan di tanggal 12 Rabiul Awal? Kenapa malah sebelum-sebelumnya? Kenapa nggak pas? Katanya 12 Rabiul Awal Maulid Nabi, kenapa tidak dilaksanakan di pas 12 Rabiul Awal? Ada ya tanya seperti ini? Ada, Pak. Ya. Ada, Bu, yang bertanya seperti ini. Gimana jawabnya? Kita Maulidun Nabi
Ini bukanlah ibadah yang bisa kita katakan waktunya sekian, jamnya sekian, ya. Ini adalah wasilah untuk menunjukkan cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak katakan ini sunnah, kita tidak katakan ini wajib, tetapi di dalamnya ada perbuatan-perbuatan yang baik, di dalamnya ada rangkaian-rangkaian acara-acara yang baik yang disunahkan. Lalu bagaimana menjawab ketika ada orang bertanya, kenapa kalian buat di hari pertama, kenapa tidak di hari lainnya? Pak, Bu, kita kalau punya bini, tahu bini ya? Kita punya istri, taruhlah kita nih pengantin baru. Ada di sini yang pengantin baru? Ada? Ada? Kalau pengantin baru nih, ya, dapat anak, belum dapat anak, dapat kabar bini bonteng, bini hamil, senang nggak? Bukti senang apa? Diantar ke bidan, diantar berobat, cek sana, minum susu yang kayak gini, makanan ini tidak boleh, hal ini tidak boleh. Ngapa? Karena dia sayang dengan dia punya istri. Karena dia mengharapkan ada bayi yang bakal lahir. Padahal bayi belum tentu lahir. Belum tahu nih bayi lahir bakal selamat apa tidak. Kalaupun lahir belum tentu nih bayi bakal menjadi anak saleh atau salihat. Apakah jadi abid abidat? Belum tahu ini anak bayi, anak dia nanti akan menjadi penyelamat di yaumul kiamat atau malah menjerumuskan dia di yaumul kiamat kelak. Tapi dia senang luar biasa. Sebelum lahir loh, sudah dilaksanakan. Sama, kita belum tiba tanggalnya bulan daripada 12 Rabiul Awal. Saking senangnya kita mempersiapkan dengan tanggal tersebut, sehingga dari awal bulan Rabiul Awal kita telah melaksanakan yang namanya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kayak gini kalau bertanya, nggak usah dikasih dalil, Pak. Ya, mental kalau dikasih dalil. Kasih aja akal-akal, ya. Dikasih aja biar dia masuk dalam otaknya, ya. Karena kalau dikasih dalil dia mental. Itu masih mending pertanyaan seperti itu. Ada pertanyaan yang bilang apa? Maulid bid'ah, maulid salah, maulid haram, maulid nggak baik dilaksanakan. Sekarang kita tanya, di dalam maulid kira-kira isinya apa sih, Pak? Dalam maulid acara kita kira-kira isinya apa sih, Bu? Solawat, baca solawat, boleh tak baca solawat? Di dalamnya ada nasihat, boleh tak dengar nasihat? Di dalamnya perkumpulan, salam-salaman, boleh tak salam-salaman? Di dalamnya ada jamuan, makan-makan bersama, boleh tak? Boleh. Mereka juga jawab boleh. Tapi kalau dikumpulkan jadi maulid, tak boleh. Kalau dikumpulkan, ceramahnya, baca solawatnya, makan-makannya, berkumpulnya, disebut nama maulid, tak boleh. Bid'ah, kata dia. Yang penting kafir jangan maulid. Kalau dah jadi kafir maulid, ganti jalan ulang tahun Nabi. Tak boleh juga nanti itu kita. Ya, daripada kita pakai cover bagus, pengajian rutinan, pengajian hati segala macam, isi dangdutan. Mereka komplain pula nanti, isi itu tak sesuai dengan cover, itu juga tak boleh. Tapi giliran maulid, dia tak tengok isi, dia tengok cover aja. Apa? Maulid, tapi tak boleh. Padahal isinya salawat Nabi, isinya ceramah, isinya menjamu daripada tamu-tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ibarat kata ditanya, lontong makan tak lontong? Boleh tak? Boleh. Tempe boleh tak? Boleh. Saus kacang boleh tak? Boleh. Kangkung boleh? Boleh. Dikompol jadi pecal boleh? Tak boleh. Nah, kayak gitu gambarannya. Orang sekarang ini yang mempunyai pikiran seperti itu, kayak itulah gambaran logikanya. Maka kita kumpul di sini, alhamdulillah dikumpulkan sebagai orang-orang yang terserah laikan bilang bid'ah tak bid'ah. Yang penting salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini adalah nikmat yang luar biasa besarnya. Kita mendapatkan sahabat-sahabat panitia yang dia berpegang teguh dengan ahlu sunnah wal jamaah, hingga kita berkumpul di sini untuk merayakan daripada perayaan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan duduknya kita di sini, mudah-mudahan kita mendapatkan kategori yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Sab'atun yuzilluhumullah bizillihi yauma la zilla illa zilluh. 7 orang. Saya sebutkan sikonya nanti ya. Yang ketika
di hari kelak tidak ada naungan. Panas. Matahari terasa di atas kepala. Kita di dunia dia lagi training dulu. Musim kemarau tadi. Air sarung segala macam panas. Enak di dunia dia macam berteduh. Tengok kedai, berhenti di kedai. Ada rumah berteduh di rumah, hidup AC tak terasa panas. Tapi kalau di yaumul kiamat tidak ada tempat teduh, ya. Tidak ada tempat teduh. Hanya khusus 7 orang saja. Salah satunya apa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid al-qamar Nabi Muhammad SAW. Itu laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid. Laki-laki yang hatinya selalu ada kesinambungan dengan masjid, rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Musholakah, suraukah, yang penting di situ tempat sujud, maka di situ dia hatinya terganggu. Maksudnya gimana? Maksudnya ini orang laki-laki ketika masuk waktu azan dia sudah berada di masjid. Bahkan sebelum azan dia sudah berada di masjid. Kalaupun seandainya dia terlambat azan berkumandang, hatinya gelisah, ya. Hatinya gelisah. Begitu ada azan, gelisah. Ya Allah, azan masuk. Nak cepat-cepat berangkat, nak cepat-cepat sholat, nak cepat-cepat berjamaah. Tak terkejut lagi. Kalau kita ni agak di mahkamah terkejut. Duh, azan pula. Perasaan barulah azan. Nah, kita belum nyampai di situ kan. Mudah-mudahan dengan kita duduk di sini masuk dalam kategori tersebut, ya. 7 orang saja, tidak lebih-lebih. Tahu yang pertama disebut Rasulullah SAW. Tahu yang disebut Rasulullah SAW, orang yang pertama kali yang akan mendapatkan naungan, yaitu al-imamul al-adil, seorang pemimpin yang adil. Kita ada panas sedikit, tapi ada kipas main dingin lah. Seorang pemimpin yang adil. Ini enggak semua orang bisa masuk dalam kategori pemimpin. Kalau di sini ada namanya pemilu. Ada namanya pilihan. Dan dipilih tinggal sifatnya adil atau tidak. Kenapa dipilih pertama imamul adil? Karena ini yang paling berat. Karena seorang imam, seorang pemimpin, dia pegang yang namanya amanah. Kalau amanah dipegang oleh orang yang tidak jujur, maka hancurlah itu tempat. Di manakah di tempatnya? Mau dia dipimpin di dalam rumahnya, mau dia di lingkungan warganya, ataupun di kota, ataupun bahkan negara, kalau tidak dipegang oleh orang yang adil, maka tidak akan selamat, pasti akan binasa. Dan ini sudah benar. Kita lihat sejarah zaman kekhilafahan dari para sahabat sampai seterusnya. Kita lihat ketika orang muslim yang taat, yang memiliki sifat amanah, adil, dia memegang tampuk pemerintahan, dia memegang tampuk kekuasaan, maka seluruh rakyatnya merasakan aman sentosa, seluruh rakyatnya merasakan keadilan. Kenapa? Karena landasannya satu, agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dulu dia pegang, bukan urusan kepentingan yang lain, bukan urusan kepentingan orang asing maupun asing, tapi dia utamakan bagaimana rakyatnya selamat, bagaimana agamanya terjaga. Karena orang yang dia mau menolong agama Allah, maka janji Allah apa? In tansurullah yansurkum. Kalau dia bantu agama Allah, maka dia akan dibantu oleh Allah. Allahu yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan tegakkan dia punya kaki. Maka dinamakan Allah Subhanahu wa taala imam adil ini yang paling sangat penting. Ustaz, jangan bahas politik Ustaz. Di masjid dengan politik. Urus aja umat tentang semacam. Kita alim ulama lainnya, para habaib yang berkecimpung di dalam menata hati umat, tidak akan mau urus hal-hal beginian. Tetapi kalau seandainya mereka yang mendapat tampuk kekuasaan tidak mampu mengatur, mengenyangkan isi perut rakyat, maka ulama pasti akan turun membela. Jangan kata kami tidak hanya mengatur hati saja. Orang bagaimana mau hatinya sehat, bagaimana mau kuat ibadah kalau perutnya masih dalam keadaan lapar? Kalau bagaimana dia mau kuat salat kalau perutnya masih lapar? Maka tugas seorang pemimpin, mereka memiliki tampuk kekuasaan, adalah bagaimana caranya mengenyangkan raga daripada orang yang dia pimpin. Adapun alim ulama menguatkan dia punya jiwanya.
Hadirin yang milik Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya, kenapa saya bahas ini? Karena kalau seandainya 1000 ulama menfatwakan tempat maksiat itu haram, maka masih kalah dengan satu tanda tangan pemimpin. Kalau pemimpinnya bilang bubarkan, bubar, selesai. Tapi kalau ulama berkumpul, berdemo, berjilid-jilid, setiap hari berdemo menyampaikan aspirasinya, mengatakan itu haram, murka Allah, maka kalau belum ada tanda tangan dari para pejabat, maka sampai kapanpun nggak bakal bisa itu. Maka penting orang ulama masuk dalam hal tersebut. Karena kalau seandainya ini kekuasaan diambil alih orang yang tidak paham agama, orang yang tidak peduli agama, maka kebijakan yang keluar adalah kebijakan yang nyeleneh daripada agama. Maka pentingnya orang paham agama untuk ikut masuk di dalam masalah seperti ini. Karena apa? Karena Nabi mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi. Barang siapa yang melihat mungkar, maka cegahlah dia dengan biyadi, dengan tangannya. Bukan tangan datang ada orang melakukan maksiat langsung dipukul tebak, bukan. Maksudnya dengan kekuasaan. Siapa yang punya kekuasaan? Ustaz punya kekuasaan. Ustaz marah. Habib punya kekuasaan, marah. Yang ada kita kena. Nah, berani kita melanggar, tak ada surat izin Pak. Kita nak notok, taruh. Siapa yang punya kekuasaan? Mereka yang duduk pemerintahan. Nah, mereka lah sebenarnya yang paling bisa untuk menegakkan man ra'a minkum munkaran, ya. Karena mereka punya kuasa. Karena khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia ada paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Kalau ulama manfaatnya dengan apa? Dengan ilmunya. Kalau pejabat manfaatnya dengan apa? Dengan kebijakannya, dengan peraturannya. Orang kaya manfaatnya dengan apa? Paling manfaatnya dengan hartanya. Sudah ada porsinya masing-masing. Orang kaya manfaatnya paling besarnya apa? Bukan dengan ibadah sholatnya, bukan dengan ibadah daripada puasanya, tapi dengan ibadah hartanya. Dia sedekahkan, dia punya harta, dia hidupkan anak yatim, janda-janda yang miskin, dia biayai segala macamnya. Ini sesuai dengan kata Nabi Muhammad SAW. Apa? La hasada illa fi itsnain. Tidak ada hasud, tidak ada rasa cemburu kecuali dua perkara. Apa? Yang pertama, orang yang mendapatkan kemampuan untuk membaca Al-Quran di luar, membaca Al-Quran, hafal Al-Quran, kemudian dia membaca Al-Quran di setiap malam dan siangnya. Kemudian satu lagi apa? Seseorang yang mendapatkan harta dan tidak harta tersebut dia dapatkan kecuali dia sedekahkan. Artinya orang kaya bermanfaat dengan hartanya, adapun orang berilmu bermanfaat dengan ilmunya. Artinya dengan porsinya masing-masing. Inilah khairun nas anfa'uhum linnas, ya. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka hadirin mulia Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, mari kita kembali lagi kepada jalurnya Rasulullah SAW, bertanya dengan ulama, dekat dengan ulama, jangan jauh daripada ulama, karena seluruh urusan kita, baik yang ada di dunia maupun urusan dengan akhirat, semuanya terkumpul dalam satu kitab namanya Al-Quran. Dan gak ada yang bisa paham dengan Al-Quran kecuali mereka yang telah menelaah daripada Al-Quran. Itu siapa? Alim ulama kita. Kembali kepada mereka, ya. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan.